Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Delimayanti SPD. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat. Sebelum masuk ke materi sesungguhnya, ada persepsi, Ibu akan berikan soal-soal berikut. Kita akan bahas 2 soal saja cukup ya. Yang pertama, tentukan nilai operasi berikut yang bagian A. Akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Nah, ini biasanya dikerjakan dengan menyelesaikan bilangan berpangkat dulu ya. 6 pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 6, sama dengan 36. Kita simpan dulu, kemudian kita cari lagi hasil dari 8 pangkat 2. 8 pangkat 2, 8 kali 8 sama dengan 64. Kemudian kita jumlahkan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Nah, untuk hasil akhir, kita cari akarnya. Akar dari 100 adalah 10. Nah, sudah ingat kan? Ini pelajaran ketika SD ya. Nah, yang kedua, kita bahas bagian A. Menyederhanakan bentuk 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Artinya, 2 pangkat 3, kita cari dulu. Biasanya kan begitu ya, waktu kelas 7. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kita kali 2 pangkat 4 yaitu 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Jadinya 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ya. Kemudian 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Jadi 8 dikali 16 hasilnya sama dengan 128 kalau mencari hasil. Nah, kalau menyederhanakan, mudah ya, kita tambahkan saja pangkatnya, yaitu 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, itu mengingat materi sebelumnya. Ya, kita masuk ke materi yang sesungguhnya, bilangan berpangkat bulat. Ya. Nah, ada konsep-konsep bilangan berpangkat bulat. Bilangan berpangkat bulat, ya, bentuk umumnya Ibu simbolkan dengan A pangkat N. Jadi A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Ya, contohnya 4 pangkat 5 itu dibaca 4 pangkat 5, bukan 45 ya. Nah, 4 pangkat 5 kalau kita sederhanakan hasilnya sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jadi 4-nya ada 5 ya, kita kalikan. Oke. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif ini ya bisa kita kelompokkan. Yang bagian pertama itu bilangan berpangkat yang sejenis. Ya, ada sifat umum atau rumus yang berlaku ada 3. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Hasilnya sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan M, N anggota himpunan bilangan bulat. Ya, di sini artinya kalau ada bilangan pokoknya sama, ya bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Nah, untuk mencarinya supaya lebih mudah, maka pangkatnya boleh kita tambahkan langsung. Nah, yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan A pangkat M kurang N. Ya, ini pembagian ya. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, ya, dua bilangan berpangkat, ya, bilangan pokoknya sama kita bagi, ya, cukup pangkatnya saja kita kurangkan. Jadi, lebih mudah ya. Ini dengan catatan juga M harus lebih dari N. Dengan M, N anggota himpunan bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Oke, yang terakhir, A pangkat N pangkat M. Artinya, A pangkat M kali N. Ya, dengan M, N anggota himpunan bilangan bulat. Jadi, kalau ada bilangan pokok, ya berpangkat, kemudian dia dipangkatkan lagi, cukup kita kalikan saja langsung pangkatnya, bilangan pokoknya tetap ya. Oke, berikutnya supaya lebih paham
Ibu ada 3 buah contoh soal, sederhana saja. Yang pertama, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, karena basicnya sama atau bilangan pokoknya sama, kalau tadi dikali maka pangkatnya kita tambah. Ya, jadi 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Yang kedua, itu 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 2. Nah, kalau dibagi pangkatnya dikurang ya. Jadi 2 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, contoh terakhir, 2 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 3. Sama dengan tadi Ibu katakan pangkatnya dikali, kalau pangkat kemudian dipangkatkan lagi. Jadinya 2 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 6. Nah, Ibu harap sampai di sini semua anak Ibu bisa paham ya. Nah, ada latihan soal untuk memperdalam materi kalian. Boleh dikerjakan. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.